Kemudian gue pernah benerin juga jam gasnya punya istrinya Kang Aman Mulyana, itu udah rapi, udah beres. Kalau nggak salah, kalau lo lihat vlognya, Kang Aman. Ya guys, jamnya Teteh sudah selesai. Nah itu udah nggak ada masalah, udah aman. Check the mic and make sure it sound right, boys. Guys, sebelum kita lanjutkan video ini, tolong subscribe, like, comment, and share. Ya guys, selamat berjumpa kembali dengan Abdul Haris Channel. Guys, hari ini gue mau ke ITC BSD, gue mau ke toko Brilliant Watch. Nah, gue kesana, gue mau ambil jam gue, itu mereknya Device. Sepertinya gue pernah info ke lu semua dulu. Jadi jam itu rusak, tiba-tiba mati, dan gue servis di Brilliant Watch. Nah, katanya udah selesai nih, tapi itu memang waktunya cukup panjang ya. Yang gue tahu katanya spare partnya harus pesen dulu. Nah, gue akan review, akan share mengenai jam ini, kenapa harus diservis dan proses servis seperti apa. Ya guys, ikutin terus, stay tune. Oke guys, sekarang kita on the way. Gue mau cerita sedikit aja. Jadi di Brilliant Watch ini, gue udah servis jam beberapa kali ya. Pertama, gue pernah servis jam-jam gue, koleksi gue yang lama, Seiko Chronograph kalau nggak salah ya. Itu udah beres, udah rapi. Kemudian gue pernah benerin juga jam gasnya punya istrinya Kang Aman Mulyana, itu udah rapi, udah beres. Kalau nggak salah, kalau lo lihat vlognya Kang Aman Mulyana, terutama Teteh Feni, dia pas pakai jam yang gue situ tuh, yang kemarin gue benerin. Nah itu udah nggak ada masalah, udah aman. Sekarang ini gue mengambil jam gue yang merek Device. Jam ini udah gue beli kalau nggak salah udah 10 tahun yang lalu ya. Jam ini tebal, diameternya mungkin 44, jadi gue seneng jam yang gede-gede ya. Ini jam ini kokoh banget. Jadi tiba-tiba tuh mati ya. Katanya sih jam ini karena solar cell dan mati, itu sebenarnya harus nggak boleh dinyalain gitu. Jadi gue nggak tahu juga, tiba-tiba tuh IC-nya apa gimana rusak. Nah ternyata gue harus nunggu spare partnya dulu ya. Tapi nanti gue tanya dengan Ibu Natali sebagai owner dari Brilliant Watch. Nanti dia akan cerita kenapa servis jam ini membutuhkan waktu yang lama. Ya mungkin karena spare partnya kali ya. Spare part jam kan beberapa macam, mungkin nggak ada yang ready stock, ada yang mungkin perlu diimport ya. Karena ini jam ini kebetulan udah nggak diproduksi ya. Jadi jam lama udah nggak diproduksi. Nah jadi mungkin spare partnya nggak ready. Ya guys ya, oke. Kita on the way, kita ikut terus. Nanti kita bertemu, kita lanjut di sana ya, di tokonya Brilliant Watch ya. Oke, stay tune. Oke guys, ya. Sekarang gue ada di Brilliant Watch ya. Sekarang dengan Ibu Natali. Nah ini jam gue yang gue bilang nih jam Device ya. Ini jam kalau menurut gue suka banget, keren banget. Jadi gue pertahankan nih jam nih. Ini jam tiba-tiba mati dan gue servis di Brilliant Watch. Bu Natali, ini lama juga ya servisnya ya? Iya, 2 bulan lebih. 2 bulan lebih ya. Mungkin karena saya ngambilnya agak terlambat, kepotong puasa, lebaran. Sebenarnya sebelum puasa udah selesai ya. Ya sorry nih, baru ngambil sekarang nih. Nggak apa-apa. Iya. Nah Bu Natali, ini jam Device ya. Kemarin tuh kan mati. Nah itu kalau bisa sedikit kronologisnya, jadi kenapa nih kerusakannya? Ini kayaknya karena kelamaan mati ya Pak, awalnya jarang-jarang dipakai. Nah sebenarnya kan ini juga kan dia pemakaian baterainya itu kan dayanya kapasitor. Jadi bukan kayak baterai biasa. Kalau baterai biasa kan kalau habis tinggal ganti. Kalau ini kan dia misalnya memang seandainya dayanya habis, dia masih bisa kita charge dengan tenaga solar juga kan. Nah, tapi karena memang udah terlalu lama mati.
jadinya jadi udah kapasitor kita ganti tetap nggak nyala. Akhirnya memang sudah ada kendala di spare partnya, di mesinnya gitu. Oh, jadi di mesinnya apa IC apa? IC-nya. Oh, IC-nya. Jadi IC-nya. kapasitor diganti, akhirnya kena IC-nya. Iya. Sorry Bu Natali, jadi ini jam ini bekerja dengan solar cell. Baterai dan solar cell. Tapi baterainya itu dia jenisnya beda, baterai kapasitor. Oh, baterai kapasitor. Jadi jenis baterai yang memang bisa dicas dengan tenaga matahari. Jadi seandainya memang posisi kapasitornya habis, Bapak masih bisa pakai kalau ada tenaga matahari gitu, tenaga surya, tenaga itunya. Maksudnya baterai kapasitornya habis itu maksudnya baterainya emang udah habis? Daya pemakaiannya sudah habis misalnya. Nah, bedanya sama baterai biasa apa? Kalau baterai biasa kan kalau dayanya sudah habis ya habis aja mati gitu. Kalau ini kan misalnya sudah habis nih, tapi di dalam ruangan tertutup gitu yang nggak kena solarnya dia nggak bakalan bisa ngecas. Tapi kalau misalnya memang pas Bapak nggak sengaja pakai di luar dengan posisi kapasitornya dayanya habis, ini masih bisa dipakai, masih bisa jalan gitu. Cuman memang mungkin nggak akurat aja. Ya, yang saya belum jelas maksudnya baterai. Baterai itu dayanya habis tuh maksudnya emang baterai udah soak gitu, harus kita ganti. Iya, baterainya udah soak, tapi udah habis. Kalau dia posisi baterai masih bagus, bekerja normal, dia model seperti apa sistemnya? Dia agak mati. Kalau normal sih sebenarnya dia nggak bisa sampai mati ya. Nah, kalau biasanya itu indikasi kalau dia udah mulai agak mati, itu udah melemah kapasitornya. Nah, kalau udah mulai melemah, biasanya itu masih bisa dicas gitu. Tapi kalau misalnya udah posisinya mati semua, itu udah nggak bisa dicas. Oh, ya maksud saya kalau dalam kondisi normal sebenarnya ini dia pakai baterai tapi kapasitor. Fungsi solar cell-nya pada saat apa? Pada saat kalau misalnya pas baterai kapasitornya ternyata sudah habis nih, Bapak nggak sadar ternyata habis gitu. Tapi kalau ketika lagi di luar itu masih bisa dibantu. Iya. Oh, jadi sebenarnya itu bisa lebih awet ya? Bisa lebih awet. Walaupun baterai kapasitor habis karena solar cell, tapi karena nggak dipakai, mati makanya beneran. Iya, mati beneran. Kan kalau dia nggak ada kapasitor di dalam, sudah nggak ada daya nih Pak, Bapak bawa keluar ke solar juga udah percuma, nggak bakalan nyerap ya. Oh, baterai kapasitor. Jadi baterai kapasitor tahannya berapa lama biasanya? Oh, lama Pak, itu bisa 7 tahun lebih. Hah? Bisa 7 tahun lebih itu, 5 sampai 7 tahun estimasi. Karena kalau kita pakai kena matahari dia ngisi lagi, kena matahari dia ngisi lagi. Kalau baterai biasa habis ya habis. Baterai biasa ya paling cuma 2 tahunan, 3 tahun kan. Kalau itu habis ya udah, nanti kita ganti. Shock. Itu namanya baterai kapasitor. Modelnya seperti apa nggak tahu ya? Dia baterai tapi dia ada kayak kakinya gitu Pak, buat cantelan di dalamnya. Nah, ini sekalian mau nanya ke Bu Natali. Bu Natali, itu katanya untuk jam baterai itu katanya kalau kita nggak pakai, apa kalau lagi mati, ditarik gitu, dimatiin nih. Kalau baterai boleh itu aja kalau misalnya memang banyak jamnya ditarik gitu mati dia. Tapi boleh, tapi nggak boleh terlalu lama. Boleh. Walaupun baterainya masih ada. Iya, itu biasa takutnya kan baterai masih ada, tapi pas kita taruh kelamaan habis baterai kita nggak tahu. Iya. Nah, bocor. Itu nyala terus dia. Iya. Yang nyala apanya? Apanya tuh kalau baterai itunya Pak, lidah baterainya itu. Jadi baterai di dalamnya itu kan biarpun habis min plus baterainya kan tetap nyala kan. Gitu. Jadi lama-lama dia ngeburn baterainya itu, jadi keluar merkurinya. Ya guys, jadi ada saran juga kalau lu punya jam baterai ya. Kalau emang lu niat lu taruh niat lama nggak pakai, takutnya dia mati di saat lu nggak pakai, bahkan ditarik dimatiin ya, tapi nggak boleh lama-lama juga ya. Khusus analog tapi ya Pak. Khusus yang analog. Khusus analog. Nggak boleh lama-lama, berapa lama tuh, berapa hari? Ya maksudnya paling tidak seminggu sekali pakailah, diputar-putar gitu, diganti-ganti. Soalnya gitu. Tapi itu hanya khusus analog, nggak berlaku untuk digital atau otomatis, nggak berlaku. Kalau otomatis itu dia nggak bisa kayak gitu. Ya untuk yang analog. Iya. Kalau jam otomatis sih nggak ada masalah ya, mau dipakai kapan aja. Kalau otomatis itu sebenarnya baiknya dipakai juga ya. Bapak kalau misalnya memang banyak otomatis, pakai windernya aja. Jadi yang alat untuk muter. Sama. Jadi dia tetap muternya tuh stabil gitu. Pokoknya namanya jam, namanya mesin tetapnya harus dipakai. Jadi nggak ada ditaruh lama-lama. Memang nih dulu lama banget nggak saya pakai. Iya. Saya pikir nggak ada masalah gitu. Nah akhirnya guys, ini lumayan nih servisnya, biayanya 1,2 juta ya. Tapi memang ya penggantiannya baru semua. Tapi ini jam udah nggak berproduksi lagi. Device udah tutup ya? Device sudah nggak ada. Nah ini ya gue pegang lah, kita koleksi aja. Nah gitu guys ya, ini jamnya nanti kita sorot. Jadi ini gue mau share ke lu aja.
Tapi intinya dengan Ibu Natali seperti gue bilangin, gue udah pernah servis jam Bell & Ross, gue udah pernah servis jam Seiko gue yang chronograph udah lama, gue pernah servis jamnya Kang Aman Mulyana punya Teteh. Kalau lihat vlognya Teteh itu jam GS-nya tuh kita servis di sini. Kemudian jam ini Edifice ya. Jadi kalau lo perlu apa-apa hubungi aja Brainworks ya. Pokoknya don't worry deh. Oke, Bu Natali. Kita nggak panjang-panjang, kita mau sharing itu aja. Siap, ya. Terima kasih banyak. Makasih, Pak. Bisnis lancar ya Bu ya. Amin. Oh iya. Sekarang kayaknya udah mulai normal lagi ya. Iya, puji Oke. Tuhan sih. Salam untuk Pak Stephen ya. Iya, Selalu siap, sehat, murah rezeki, cabangnya tambah banyak, tambah kaya, tambah tajir. Amin. Makasih, Pak. Oke guys, gitu aja. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Kita berjumpa di next video selanjutnya. Stay tune.